warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma Sidikia dengan NIM 18081105148. Saya di sini akan membahas satu materi yaitu tentang trigonometri. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar kita sama-sama belajar tentang trigonometri. Oke, kita mulai aja ke pembahasan. Selamat belajar! Yang pertama, kita akan bahas trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon yang artinya 3 sudut dan metri artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah ukuran-ukuran dalam sudut 3 atau segitiga. Trigonometri dikaitkan dalam bidang segitiga, terutama segitiga siku-siku. Contohnya, segitiga ABC. Ini adalah sudut siku-siku. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu dinamakan hipotenusa atau sisi miring. Jika salah satu sisi yang tidak diketahui, maka biasanya menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi tersebut. Rumusnya sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Selanjutnya, kita ke perbandingan trigonometri. Sebuah segitiga, siku-siku dengan salah satu sudutnya berupa theta, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, tadi kita namakan sisi miring. Sisi yang tegak lurus ke atas, ini dinamakan sisi depan. Sedangkan sisi yang tegak lurus ke samping, itu dinamakan sisi samping. Dari sini, kita akan mengenal istilah sinus, kosinus, dan tangen. Sin konstan digunakan untuk menghitung sudut dengan perbandingan trigonometri sisi di segitiga. Melalui gambar segitiga siku-siku ini, sin konstan diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu sin theta sama dengan D per mi. Berarti sisi depan per sisi miring. Untuk kosinus theta sama dengan sa per mi. Sisi samping per sisi miring. Untuk tan theta sama dengan D per sa. Berarti sisi depan per sisi samping. Untuk mempermudah dalam menghafal sin konstan ini, biasanya kita menggunakan singkatan seperti ini. Demisin sami cos desatan. Selanjutnya yaitu tabel nilai perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada tabel nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama dari sin, konstan, dan sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk sin pada 0 derajat itu nilainya 0. Untuk 30 derajat itu setengah. Untuk 45 derajat setengah akar 2. Untuk 60 derajat setengah akar 3. Dan untuk 90 derajat yaitu 1. Ini didapat dari mana? Yaitu kita masukkan semua setengah, 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 setengah. Atau 1/2. Lalu pada 0 derajat kita kalikan dengan akar 0, ini akar 1, ini kalikan dengan akar 2, ini kalikan dengan akar 3, dan ini kalikan dengan akar 4. Seperti ini. Nah, setengah akar 0 sama dengan 0, setengah akar 1 menjadi setengah, karena akar 1 itu 1. Setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2, tetap. Setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3 tetap, dan 90 itu setengah akar 4, setengah kali 2 berarti 1 nilainya. Nah, untuk nilai cos dan tan, cos itu jika dilihat ini kebalikan dari sin. Ya. Untuk tan sendiri, tangen itu didapat dari sin per cos. 0/1 hasilnya 0, setengah per setengah akar 3
hasilnya 1/3 akar 3. 1/2 akar 2 per setengah akar 2 itu hasilnya 1. Setengah akar 3 per setengah itu hasilnya 3, dan 1/0 itu hasilnya tak terdefinisi. Jadi untuk nilai tan itu didapat dari sin per cos. Selanjutnya aturan sinus dan cosinus. Nilai perbandingan trigonometri biasanya diperoleh dari segitiga siku-siku. Nah, apa jadinya jika segitiga itu bukan siku-siku? Dalam trigonometri, ternyata sinus dan kosinus mempunyai aturan tersendiri, khususnya pada segitiga. Yaitu ada aturan sinus, yang dimana penggunaan aturan sinus ini apabila ketika ada dua sudut yang diketahui dan satu sisi yang diketahui. Dan yang ditanyakan itu sisi yang berhadapan dengan sudut yang diketahui. Seperti contoh di sini. Dan apabila diketahui dua sisi dan satu sudut, di mana sisi yang satunya berseberangan dengan sudut yang diketahui, sehingga mencari sudut yang sisinya sudah diketahui, seperti contoh di sini. Nah, untuk aturan sinus, rumusnya sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Adapun aturan kosinus. Aturan kosinus apabila diketahui salah satu sudut dan dua sisi. Nah, ini penggunaannya menggunakan aturan kosinus untuk mencari sisi yang tidak adanya. Dan apabila yang diketahuinya ini adalah sisinya saja, sisi A, B, C, dicari sudut, itu menggunakan aturan kosinus. Rumus untuk mencari sisi pada aturan kosinus ialah sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi 2BC kali cos alfa. Untuk mencari sudut, cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi A kuadrat per 2BC. Selanjutnya yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Pada gambar ini, titik A, B, C, D terletak pada lingkaran yang berjari-jari 1. Maka untuk sudut alfa, X-nya sama dengan cos alfa. Untuk Y-nya sama dengan sin alfa. Untuk sudut alfa plus beta, itu untuk X-nya sama dengan cos alfa plus beta. Untuk Y-nya sin alfa sama dengan plus beta. Untuk sudut negatif B, untuk X-nya itu sama dengan cos B, untuk Y-nya itu negatif sin B. Lalu ke rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ini dia rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama itu ada sin alfa plus beta, dan yang kedua sin alfa negatif beta. Rumusnya hampir sama, hanya beda tandanya saja. Untuk sin alfa plus min beta sama dengan sin alfa cos beta plus min cos alfa sin beta. Untuk cos alfa plus beta dan cos alfa min beta itu hampir sama, dan yang membedakannya itu tandanya dibalik. Untuk cos alfa plus beta itu tandanya menjadi min. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Sedangkan untuk cos alfa min beta sama dengan cos alfa kali cos beta plus sin alfa sin beta. Untuk tan A plus beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurangi tan alfa tan beta. Untuk tan alfa
min beta sama dengan tan alfa kurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa tan beta. Selanjutnya, rumus sudut rangkap. Ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Itu didapat dari ini. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa tambah alfa. Jadi, ini didapat dari sini. Betanya diganti dengan alfa, sehingga sin alfa plus alfa. Seperti ini. Jadi, sin 2 alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Di sini ada sifat komutatif, sehingga dibalik yang tadinya cos alfa sin alfa jadi sin alfa cos alfa karena nilainya sama saja. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Selanjutnya yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Diperoleh dari cos 2 alfa ini sama halnya dengan tadi cos alfa tambah alfa. Sama dengan yang ini, hanya betanya diganti dengan alfa. Jadi, cos 2 alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa. Jadi, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Ini ganti jadi sin ya. Sin. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua, yang ini itu dibuktikan dengan ini. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Pada identitas trigonometri, cos kuadrat alfa itu 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Sehingga cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Dibukakan semuanya, jadi 1 kurangi sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, sehingga cos 2 alfa menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Untuk bentuk yang ketiga, dibuktikan dengan atau diperoleh dari sini. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kita ingat lagi, sin kuadrat alfa itu 1 kurangi cos kuadrat alfa. Sehingga cos 2 alfa itu cos kuadrat alfa dikurangi 1 plus cos kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa kurangi 1, sehingga cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurangi 1. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurangi tan kuadrat alfa itu diperoleh dari tan alfa plus alfa. Jadi tan 2 alfa ini berasal dari tan alfa plus beta. Namun betanya ini diganti dengan alfa. Jadi namanya tan 2 alfa sama dengan tan alfa plus alfa. Tan 2 alfa sama dengan tan alfa plus tan alfa per 1 dikurangi tan alfa kali tan alfa. Jadi tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Selanjutnya itu tentang kegunaan trigonometri atau pengaplikasian trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama pada teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Ada juga dalam geografi itu untuk menghitung antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi satelit. Jadi trigonometri ini sangat berguna pada bidang astronomi, geografi, dan masih ada ilmu fisika dan yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah simak dan tonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.